Yes. Terima kasih, selamat malam bersama komunitas YouTuber Hongkong. Selamat datang, mohon maaf saya terlambat sangat sekali. Jadi mohon dimaafkan. Langsung dikasih status saja Mbok, nanti biar mereka masuk ke Zoom. Oke, sudah ready semuanya. Yang mau tanya langsung aja kita bahas hari ini. Apa yang mau dipertanyakan langsung saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Nani Nur Javila, ada yang Mbak Hani ya? Panggilannya gimana sih? Jenenge Herni Nur. Ya, oke, silakan langsung sudah bisa ditanyakan di on. Iya. Pertama-tama Kak, saya ingin bertanya tentang line akun itu yang ada di settingan channel YouTube dashboard. Nah, itu apakah kita wajib isi atau tidak diisi itu tidak masalah? Line account yang ada di settingan channel dashboard. Channel dashboard line. Iya, line account. Itu kan ada saat kita buka itu kan kita mendapati di settingannya itu line ya. Oke, kita cek juga. YouTube dashboard. YouTube. Oke ya, aku Mbak sih. Yuk. Mana? Dashboard yang di sini atau yang mana, Mbak? Line. Iya, di setting. Di setting. Bagian setting. Oke, kemudian setting. Oke, terus? Iya. Channel. Sebentar. Ya. Channel, terus. Nah, yang di mana nih? Yes, channel. Basic. Terus di advance, coba di advance. Advance, terus? Nah, line account itu kan kita dapati line account di situ di bawah. Nah, iya betul. Stop. Enggak ke atas lagi. Ke atas sedikit. Otomatis. Link. Yes. Link Account. Yes. Nah, terus kenapa link account? Itu apakah wajib diisi atau kita biarkan saja? Dibiarkan aja ini. Dibiarkan saja. Oke, baik. Nah, pertanyaan kedua, kita saat mendaftar Google AdSense itu kapan sih Kak? Apakah kita saat mendapatkan email dari YouTube itu kita available, maksudnya itu kita sudah ready untuk mengirimkan data kita atau menunggu kita mendapatkan $10 dulu begitu? Kan ada yang bilang harus menunggu $10, tetapi saat ini kan saya baru kemarin tanggal 20 Maret itu saya mendapatkan link untuk payment, tapi kan saya juga belum mengisi karena NPWP. Iya, NPWP saya kan hari ini sudah ready, kemudian saya isi terus langsung dapat konfirmasi sesudah 1,5 jam kemudian itu bahwa tanggal 23 ini AdSense saya akan dikirim ke alamat yang sudah yang sudah saya verify itu. Lah, itu nanti ada masalah apa tidak, Kak? Enggak. Padahal belum dapat $10 kan, masih 128.000 something lah begitu. Gak ada masalah itu Mbak, sebenarnya kalau sampean justru malah langsung tak jawab ya. Langsung biarin mati aja Bu ya. Gak ada hasilnya itu. Jadi bukan yang ini. Jadi kalau sampean ngisi terus dia juga mau akan ibaratnya nanti akan kita kirim $10 kayak gitu kan. Dia bilangnya tetapi kan sesudah kita ajukan kemudian
dia ada balasan email lagi. Sen itu sedang dalam pengiriman pada harian. Silahkan kita memverifikasi paling tidak sesudah mendapatkan PIN itu paling lambat 4 bulan itu harus sudah diverifikasi. Kalau tidak nanti ads yang ada di YouTube itu akan dihentikan begitu. Tadi saya baca emailnya. Enggak, udah tahu, aku udah paham. Di itu iya. Aku udah pergi. Jadi sampean tinggal pantengin aja di rekening, ya kan? Iya. Di rekening nanti kan dia menginformasikan bahwa akan ada uang masuk. Kalau Indonesia 3 digit ya, 151 kalau 175. Kalau Hong Kong dolar itu kan 0,1 sen apa 1, sekian 1, berapa 1 dolar berapa sen itu kalau Hong Kong segitu. Jadi sampean tunggu aja, sampean mesti prepare internet banking. Jadi ketika internet bankingnya sampean nanti ada masuk angka yang kecil 150 atau 175 atau 225, yang jelas 3 angka dia 3 angka di depan. Nah nanti baru sampean masukkan. Jadi sampean kalau internet banking masuk itu kan ada pemberitahuan, notifikasi, duitnya. Begitu masuk, masukin ke verifikasi, selesai. Nggak ada masalah. Jadi ada yang 10 dolar atau enggak. Tapi kalau sampean nanti udah masukin itu, sebenarnya kan PIN-nya udah datang kan PIN-nya? PIN-nya belum, masih dalam pengiriman hari ini. Kemudian ya ketika nanti sudah karena saya mengirimnya ada di alamat Indonesia, makanya nanti sesudah kita terima PIN tersebut silahkan dikonfirmasi paling lambat 4 bulan gitu. Kalau tidak selama 4 bulan itu tidak dikonfirmasi, katanya itu akan dihentikan iklan yang masuk. Berarti sampean itu terima PIN dulu. Tapi kalau sampean sudah daftarin dan dia sudah menginformasikan masukkan uang, berarti kan sudah belum kan? Berarti kalau belum itu baru PIN. Ya apa-apa. Iya, PIN. Karena biasanya itu PIN dulu, habis PIN baru transfer rekening sejumlah untuk. Iya, saya takutnya itu kenapa belum ada 10 dolar kok sudah disuruh kirim PIN. Nah, itu PIN ya, beneran atau tidak begitu kan? Beneran. Kalau PIN enggak harus 10 dolar PIN. Baik. Lalu saat kita mau memasukkan yang maksudnya mau menuju ke Google AdSense itu kan kita mendapati yang paling atas itu adalah website yang ditanyakan website ya Kak ya. Itu maksudnya itu website, apakah itu adalah channel kita yang harus didaftar di situ? Google AdSense. Iya, itu kan pertama kali yang saat kita mau masuk itu kan ada menanyakan ini kan? website. Google AdSense yang tadi itu kan? Itu loh Mas Andro, yang biasanya kan kalau ada ini kan daftar itu kan ada ininya sih, yang daftar apa? Iya, pendaftaran. Anda itu harusnya tuh dilewati aja, soalnya kan kita bukan mainnya di website, kita mainnya di YouTube. Oh alah. Jadi itu di situ ada next lagi. Nah, itu ada YouTube. Nah, link YouTube kita yang ditaruhin di situ. Ada lagi tuh opsi yang buat YouTube, itu kan buat website. Ya, berarti kita yang YouTube aja. Iya, yang di YouTube itu dilewatin dulu, udah gitu nanti di ini. Yang website itu kalau kita punya blog. Iya, itu juga kan sama dari AdSense. Dari AdSense juga dapat. Tapi kita link YouTube aja. Itu dilewati. Itu ya Mbak ya yang dimaksud ya. Tunggu. Dibuka. Apa sampean share screen? Aku udah bisa. Sampean share screen juga bisa kok. Ini multiple partisipan. Share. Gimana caranya, Kak? Sampean buka di Zoom-nya. Terus tombol bawah itu ada tulisan share. Screen recorder, baru sampean nanti halamannya kelihatan. Kalau sampean nggak keberatan. Jadi biar semuanya juga bisa share persoalan. Yang jadi masalah itu HP yang untuk YouTube ini bukan yang ini. Oh iya. Bukan yang nggak bisa. Yang saya buat. Oke. Untuk bisa Zoom. buka kamera sampean, udah gitu di ini.
ditujuin Oke. ke Oh gitu. Manual. Iya, iya. Manual diginiin. di manual nah begitu. Di manual. Seenggaknya kan kelihatan dikit. Ya, 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 ya. Ini hang. Itu hang. Nggak bisa dibuka, masuk kembali dia. Nggak ada yang buka kamera sih. Tunggu, Sampai tunggu. sendiri aja nggak buka kamera, jangan bilang nggak ada yang buka kamera, aku loh selalu buka kamera. Oh iya kali aku. Sampean kan admin. Justru kalau bisa itu saya dianggap nggak ada, tapi saya ikut gitu aja. Yang justru dianggap ada itu teman-teman semuanya. Dan harusnya yang jawab ya sampean. Aku kan bagian terakhir. Nah, so aku gak melok apa-apa. Sekarang malah halamannya beda lagi. Apanya beda? Ah, Halamannya. tunggu. Iya. Saya start video ya. Setiap permasalahan pasti beda-beda. Dan itu ayo kita bahas. Gak mungkin yang kita bahas countering di sini. Malah halamannya berubah begini lagi. Saya nggak. Yang merah itu sampean apa-apa baca. ya. Yang warna merah ada kan di atas itu? Ya, Apa bacanya? itu your payment are on hold because you need to verify your address. Ini kan memang kita Ya. baru ngajuin ya Kak ya. Ya. Cuma tadi kan saat saya membuka pertama kali halamannya nggak begini. Sekarang udah berubah begini ya. Nggak apa-apa. Oke. Nggak perlu risau dengan adsense itu. Intinya Iya. dia yang merah itu yang kita ikuti, yang kita harus Oke. selesaikan dulu. Iya. Biasanya kayak gitu. Dan dia nggak akan hilang kalau kita belum menyelesaikan apa yang dia minta biasanya. Kalau Oke. adsense, jadi nggak apa-apa. Nanti Baik. verifikasi alamat sudah kan? Sampean udah masukin alamat sampean yang di Sudah. mana? Situ Yang ini Bodo atau manage Bondowoso? text ini. Kalau sudah ya sudah, aman berarti. Tinggal nunggu aja. Nanti tunggu kalau dia udah ngumumin hari ini dikirimkan pinnya, emailnya ada. Hari ini dikirim pinnya. Nanti coba 1 bulan. Ini sudah. Nah, nanti coba 1 bulan tanya ke kantor pos kecamatan. Oh ya. Nah, terus tulis alamat itu, Pak. Ada surat buat saya dengan alamat ini. Probolinggo, Jawa Nah, Timur. Nanti kalau Iya. enggak udah nggak apa-apa. Wis, alamat itu ya. Agak privacy. Oke. Oh, alamatnya udah kok. Ya, privacy. Iya. Sampean tutup. Ini sudah. Oke. Oke. Jadi nggak ada masalah. Harusnya nggak saya dulu kasih kesempatan yang pernah dapetin biar cerita. Wah aku mana sih? Yang lain tuh Mbak. Oke. Mbak, ini semuanya pasti udah terima surat semuanya ini. Mbak Devi Nopeta juga sudah, Mbak Diana sudah, Mbak Nadia sudah, Mbak Yani Aku juga. belum, Mondro. Hah? Belum. Ya engko tak surati piye, Mbak Diana? Aku tidak mengharapkan Mbok Diana, surat-suratan. Mbok Diana sudah lama kan? Tak Oh, surati 8 gelem Desember ya, ora. Ndro. Desember apa? Silakan cerita yang pengalaman ngambil surat silakan. Belum. Ambil surat punya aku 3 minggu nyampe ke Lampung. Udah gitu ditanyain langsung ke posnya tanpa bayar-bayar langsung Ya. dikeluarin. Wes, ngono. Enggak itu Cuma ke segini kantor kan. pos mana? Kecamatan, desa, apa kabupaten? Kecamatan. Nah, gitu dijelasin sekalian. Soalnya banyak nanti biar nggak bingung. Intinya 1 bulan lah aman. Nek 3 minggu biasanya nanti belum. Kalau sampean yang nggak follow up, kasih nomor HP sampean, sangoni Pak Petugasnya. Nanti kalau datang Sangoni. sampean ditelepon. Itu kalau mau. Karena ada yang cepet, ada yang lama, tergantung amal ibadah. Mbak Nainggolan, cerita pinnya kan udah datang tuh sampean pinnya. Wes, Nah, cerita. Dan Mbak Ani, Mbak Ani nek iku, nek Ledoyo ya apa iki? Kecamatan apa iki? kecamatan. Iya. Berita. Datang. Aku datang Kamatane sebentar, dhewe ora roh ki piye iki. Dek, maklum. Suwi gak ning Indonesia. berarti yang ngambilin siapa? Terus ceritakan. Hah? Ceritakan, sampean ceritakan. Oh, iku awal aku kan ben 2 minggu sekali tak parani pospo. Oh, Soalnya kan apa jenenge arek-arek kene iku
apa sih tukang pos kan kadang kan males banget ngirim di omah soalnya ku ning pos iku sak tumpuk-tumpuk wakeh banget Google AdSense jirene lak ning desa lho. Jadi Itu nggak ngirimin ke ini Mbak, nggak ngirimin ke rumah karena dia nggak ada perangkat. Terus yo wes, jadi aku 2 minggu sekali aku ngecek ning kantor pos. akhirnya Tapi ada aku namanya. ada 1 bulan lebih lah. Oh, 1 bulan lebih. Oke. Bes? Sudah? Kak, saya mau tanya lagi. Ini Boleh. kan salah satu video saya itu kan, tapi di pertengahan ya, itu kadang-kadang iklannya itu nyampe 80 menit gitu loh. Itu bagaimana Kak itu ya? Kenapa panjang sekali itu? Ada yang mau jawab? Aduh. Dan itu harus ditonton berapa lama begitu loh, kalau 80 menit itu. Jadi Mbak. kan karena saking tidak tahu, ya saya tonton semua, tetapi kurang 3 detik itu baru saya lewati. Begitu. Terima Mbak. kasih. Ya. Bisa pengalaman ya. Saya yang udah di Bennett nih. Itu jangan sering-sering nontonin video sendiri Mbak, apalagi handphone yang udah pernah masuk, email yang sampean daftarin, itu jangan pakai nonton video sampean walaupun itu udah logout ya. Soalnya itu kayaknya itu emailnya Pak, itunya itu ada rekodnya ya Mbak ya. Jadi punya aku juga kena teguran kok. Jadi berhentiin dulu iklannya karena ya gitu. Aku kan ganti-ganti handphone. Nah, udah gitu kan aku ngerasa udah logout ya dari akun itu. Jadi kan bisalah nonton lagi gitu sama akun yang ini. Ternyata itu tuh bermasalah Mbak. Jadi dia jadinya itu klik tidak valid. Nah, buat iklan itu iklan biasanya ya sebenarnya sih pembayaran iklan itu kan biasanya ada 2 ya, iklan di awal, yang satu itu ya nggak usah dilewatin, sebenarnya dia pendek banget kan, kadang nggak juga. Yang kalau udah iklannya itu udah agak panjang, jangan ditonton terus iklannya, soalnya itu kan ngerasanya kok apa sih? Ini mah kayak indikasi view for view, soalnya iklan itu biasanya kalau orang benar-benar nonton konten kita, kalau ada iklannya biasanya udah bisa dilewatin, kita lewatin loh. Itu kayak semacam penonton yang benar-benar alami gitu ya. Kalau semuanya sampai nontonin sampai ada 5 menit, apalagi sampai 1 jam, 80 menit kan 1 jam ya. Nah, itu indikasinya emang lagi nggak ditonton. Jadi kan kalau semuanya orang yang fokus sama konten kita kan jelas di skip lah. Nggak mungkin ya mau nontonin iklan gitu kalau menurutku sih. Bisa dimengerti nggak? Iya, siap. Bisa dimengerti. Terima kasih banget. Sama-sama. Iya, thank you. Jadi kalau misalnya HP yang pernah kita masukkan email, kemudian kita kebetulan memakai HP baru untuk Gmail yang kita pakai untuk YouTube, itu tidak YouTube boleh. itu jangan pakai nontonin channel yang itu. Pengalaman pribadi tuh Mbak. Ya apa sih? Okay. Cuman berbagi ya, bukan niat nakut-nakutin, tapi kalau udah kena teguran itu nggak enak banget tuh Mbak. Iya, oke, siap. Udah berjuang capek-capek, udah gitu kena teguran, iklannya dihilangin. Oh Mas Andro, aku punya pertanyaan nih. Aku ada channel 1, udah mau connect dikit lagi. Nah itu kan waktu itu KTP, aku nggak boleh ngomong. Bentar, aku mikrofonnya nggak nyala ternyata. Ini nyala nggak? Nyala. Soalnya ini mikrofonnya moncrot tuh soalnya. Oke, sebentar. Yang punyanya Mbak Hani tadi. Jadi yang diceritakan sama Mbak Nadia Nur Vlog itu gini. YouTube sekali lagi itu melihat traffic.
kalau kita berharap nilai iklan kita banyak dan tinggi, kemudian malah ditonton iklannya panjang, buat aku semen useless, semen membuang waktu, ya menurut saya buang waktu. Apalagi dengan HP semen yang punya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, yang terjadi kadang anak-anak mau ngejar 10, kadang mau ngejar uangnya dengan cara iklannya nggak di skip. Buat saya itu sampean akan habis waktu. Jadi kalau memang sampean pingin berharap yang banyak sekalian, berarti sampean main VPN kalau sekalian mau minta duit. Tetapi sanksinya adalah channel sampean akan di-dismount ketika jumlah tayangannya itu banyak, karena terindikasi dia punya standar ukuran. Kalau anak yang 1K, 2K, 3K, 4K itu sampai berapa duitnya. Dan VPN, kalau saran saya VPN aman itu bermainnya adalah di barisan ketiga. Dalam artian gini, penonton pertama Hong Kong misalnya, penonton kedua Indonesia, nah baru penonton ketiganya Amerika, dan itu tidak melebihi 1-2%. Uangnya akan ada, tapi nggak banyak. Tapi kalau anak-anak yang bermain VPN banyak banget, itu nggak ukuran. Jadi kadang pesertanya 35, 36. Otomatis yang nonton iklan kita kan pastinya 36 anak tadi. Dan kalau itu setiap hari, makanya nggak disangsikan duitnya ada 50 juta, 40 juta, tapi sekali kena terus kena ban, kena dismount. Jadi kalau sampean mau main yang begitu dan cari uang, jangan channel utama. Saran aku, channel utama biarkan berjalan organik. Itu buat branding. Kalau sampean mau main kayak gitu, bikin akun lagi. Mbak Nadia Nur akunnya ada berapa? Itu juga banyak, karena dia juga belajar VPN. Nah, dia 4, saya baru 5. Nanti tunggu pulang ini 10 harapannya. Jadi macam-macam. Jadi kalau kita itu mau main yang begitu, bukan dilarang, tapi ada channel yang lain untuk ke arah situ. Jadi mau dihancurin, sekalian kita belajar sistem kalau yang begitu. Nah, aku bilang sama Mbak Ani, jadi tolong disayang yang channel benar-benar sampean bangun, usahakan organik. Ya, saya bilang, kalau channel kita organik, walaupun nggak ada duitnya, walaupun apa, bangun aja branding di situ. Kalau kita nuruti omongannya konco-konco, nah duit mulai sakmene ya perhatikan aja. Kalau bisa lebih dari 8 bulan nggak kena ban. Ini sebenarnya yang bisa cerita juga selain Mbak Nadia Nur Vlog, sebenarnya Mbak Yani Baktiar ini juga harus ngomong ya. Ini nggak ada pemain VPN yang mainnya gede-gede. Jadi ini nggak dapat pengalaman, tapi nggak nanti kali waktu aja. Banyak loh yang dapat 500-an juta aja dapat. Jadi buat saya sekali lagi itu sah dan itu no problem, dan kita jangan kaget, jangan gumun, ya kan? Kalau ilmu kita belajar mau nyampe silakan, tapi kalau ilmunya nggak nyampe, khawatirnya nanti ada penyesalan. Karena sekali kita main VPN dan dapat duitnya 50 juta, 40 juta, kita nggak akan konsen untuk bangun konten yang benar-benar bagus. Karena otak kita akan dipenuhi dengan materi tadi. Saya nggak menyangkal komunitas dalam 1-2 tahun itu berjuang benar-benar membangun channel. Tapi setelah Indonesia, banyak banget yang VPN dapat 15 juta, 8 juta, 50 juta, 100 juta, 150 juta. Orang-orang sudah nggak mau belajar dari organik. Ini yang mau belajar ini orang yang tersisa ini, orang-orang yang main organik oke, main VPN juga ada setengah-setengah. Jadi di antara dua itu, ya mudah-mudahan sampean nanti nggak tahu di luar ada pengaruh yang seperti apa terhadap sampean, apalagi group view, for view, battle dan semuanya. Kalau saya sih, kalau sama Mbak Diana dipastikan nomor handphonenya tidak ada di grup-grup arisan yang seperti itu.
Karena kita mencoba, kalau yang mau belajar organik monggo, kalau yang mau belajar cara nyelintut saya juga punya main juga, tapi bukan di channel utama saya. Nah, memang kalau dinyatakan channel saya tadi kan kebuka dari 2 tahun saya bikin bawah dan bahkan hampir 3 tahun itu masih 630 Hongkong dolar. 1 kali gajian aja belum terima. Nah, ini di SMS sama Bu Yani Baktiar, yes katanya. Nah, itu di SMS kalau Mbak Diana channel utama bangun branding. Tapi kalau untuk yang itu kita bisa belajar juga, tapi pakai channel yang berbeda. Jadi itu tambahan dari saya, Mbak Hani Nurvela. Jadi tanyanya sih dapat jawaban dan wawasan 10. Harapan saya itu kayak oke, saya kalau tidak ada pertanyaan lagi. Thank you. Belum dijawab. Oke, wes Mbak Janur ya. Gini, aku kan ada satu channel lagi tuh mau monet. Nah, pikirku itu kan aku udah ada KTP bentuk PDF punya bapaknya anakku. Bapak lama, bapak baru. Bapak lama, bapak baru. Enggak, kan kemarin kan mau daftar sekolah, jadinya aku mintain KTP-nya. Nah, jadi alamatnya kan sama kayak aku gitu. Nah, itu waktu itu kayaknya minta fotonya deh. Nanti kalau semuanya minta fotonya gimana gitu? Kan terakhir kan konfirmasi PIN itu kan waktu yang channel yang itu, yang pertama itu kan aku pakai paspor. Terus kan itu kan harus dipoto. Terus itu cuman PDF doang. Emang bisa? Bisa apa? Lanjutin nanya. Hah? Bisa buat daftar. Save to file dulu. Loh, ya bisa, yang penting gambar, kan bentuknya gambar. Iya kan, PDF dulu. PDF itu kan bisa di-download, di-save di file, kemudian nanti ketika minta itu bisa disambungkan ke file. Itu kan waktu konfirmasi itu kan dia nggak kayaknya nggak ada pilihan buat dari file deh. Dia cuman ada kamera. Ada kok. Di Chrome. Ada Chrome, ada file, ada. Saya tadi kan baru saja konfirmasi payment kan. Nah, itu ada save to file. Saya save to file, terus kemudian bisa di download. Mbak, waktu masukin pinnya itu kayaknya nggak ada deh. Mas Andro, sapa kuwi Mbak Yani Baktiar piye? Biyen koyone ono ya? Ono ora sih? Kali aku. Mbak, kalau KTP aja, nggak pakai foto. Apa? Jadi nanya PIN. Kalau KTP apa nanti dikirim lagi diminta foto? Iya, fotonya itu loh. Sebenarnya waktu itu juga kan aku gara-gara nggak bisa ngasih fotonya, makanya tak kasih paspor. Enggak. Kalau menurut aku ya, kalau foto kita waktu kirim itu pakai di-scan, itu sekali udah sampai langsung oke. Tapi kalau dipoto itu biasanya yang nggak tersetek, minta ulang kayak gitu. Usahakan kalau foto KTP itu di-scan, jadi hasilnya maksimal. Iya, udah ada itu di scan-scanan itu. Ya sudah, wes dicoba, dicoba dulu. Nah, kebentur masalah dulu. Lagi. Dikit. Biasanya kalau bagus nggak mungkin ditolak. Nek gambarnya jelas. Iya, kalau gambarnya jelas sekali langsung beres. Makanya di-scan. Suruh orang rumah nyekenin kalau pakai KTP, jadi biar hasilnya bagus. Udah dapat scanannya, soalnya kemarin kan anak sekolah. Coba aja. Itu pemiliknya nggak bakal tahu ya. Soalnya nanti gini loh, kalau sampean pakai KTP-nya suami, ya kan, terus sampean buat main, sampean bisa bikin banknya rekening sampean. Takutnya nanti NPWP-nya.
Waktu itu aku pakai NPWP punya bapakku malah. Ya wis, nek berarti sampean udah ada pengalaman NPWP-nya bukan orang yang ada di data itu ternyata bisa, fine, lakukan. Simple. Oke, clear? Kayaknya kalau NPWP bisa sih pakai punya orang lain. Oh ya. Aku punya bapakku waktu itu. Nah, nggak sama seperti KTP bisa. Makanya Pinjam kan punya orang bisa. kenapa saya ngomong kayak gitu, karena yang jelas mau dipakai buat VPN, makanya kan nanti jatuhnya kan NPWP supaya nggak kena potongan pajak. Saya pikirannya saya sudah ke situ. Kalau mau uji coba, yo Monggo. pakai yang kayak seragam gitu sih. Monggo, nggak apa-apa. Bagus. Kalau saya berpikirnya, kalau orang berpikir 10 langkah, gimana saya berpikir di 100 langkah? Nah itu kalau saya, makanya kalau sampai Menurut saya ya, kalau sampai mau main itu fokus jangan pakai data pribadi atau kayak apa, pakai punyanya orang lain kayak gitu Mbak. Jadi punyanya kita itu yang aman. Ya makanya ini kan kemarin kan mau daftar sekolah, jadi minta KTP kan, biasanya daftar sekolah, jadinya teknisnya nggak usah diceritain Mbak. Teknisnya dapatnya itu nggak usah diceritain. Intinya udah dapat punyanya suami mau tak pakai sudah gitu. Nggak usah dirunutin cerita sampai detail kayak gitu. Karena nanti mau nanya. Siapa tahu Mbak Yani Bahtia bertanya-tanya nanti nge-vlog lagi. Mbak Yani Nggak tanya. Kalau dia nanti nanyanya pasti WhatsApp kok. Kalau ada apa-apa nanti sampai jawab aku. Lanjutkan. Wis itu ada lagi Mbak beres. Nadia, ada lagi. Terjawab sudah. Yang lain monggo kalau mau tanya. Mm-mm. Kalau saat ini aku juga malah ada permainan baru. Aku main pakai boot, bukan cuma list, bukan cuma yang VPN. Aku main pakai boot. Apa sub apa? Boot. Oh, belajar belajar gitu, belum belajar Oh, gitu. ini beda. Nanti nggak usah. Share bisa nggak? Nanti Share screen bisa nggak? aku nggak pakai ini sudah HP. Oh enggak, yang di Zoom itu bukan di HP yang ada footnya itu loh, apa foot? Enggak. Boot itu sistem komputer, ya Mbak. Robot. Nanti aja kalau mau tanya-tanya masalah boot jangan di sini karena ini beda kelas. Berarti suruh private untuk tak Free. aku tak belajar di sini, nek aku belajar aku tak cerita gitu. Iya, nanti diceritain. Ini aku bisa ngasih tahap belajar ini boot masih jalan 2 bulan. Oke. Oh, itu perlu dipelajari itu. Jadi grupnya itu bukan grup list ya, beda lain. Mainnya pun juga beda sama list. Kita main sendiri, kita pesen bootnya, sewa RDP-nya, sewa bootnya, kita main sendiri. Jadi yang main RDP-nya. Nggak melibatkan banyak orang. Nggak melibatkan banyak orang, kita kerja sendiri. Kita nggak usah ikut gabung list dan lain-lain, nggak usah. Jadi kita kerja sendiri. Kayak semacam aplikasi gitu ya? Kan ada Nanti sih aplikasi nambah udah view. stop ya. Kalau yang mau pengen belajar, WA aja. Tak kasih nomornya orangnya. Siap bos? Siap. Oke, siap. Dapri Mbak. Aku minat. Tak pelajari pokoknya. Tak akhir pelajaran tak pelajari. Belajar VPN, belajar list, belajar semuanya, nggak masalah. Mana yang enak sama yang pakai. Iya. Semakin banyak ilmu semakin bagus. Bener enggak, teman-teman? Lanjut. Saya tuh kalau kalian bahagia tuh senang. Yang penting jangan susah, jangan yang ngomong wah aku kena dismon piye iki, nah itu aku susah. Kene wis ngomong ngultuk nang ngarep endingnya aku kena dismon man ya opo iki, nah berarti kita ngomong dari awal dia nggak siap menerima cobaan. Tapi nek ngomongin ini aku kena dismon, tapi dismon sing ini karena tak teliti kok kayaknya karena begini, karena seperti itu. Kan ada yang dismon itu 1, 2, 3 kali ada. Aku
aku pernah dilapori ada yang diskon sampai 3 kali, 4 kali. Tapi uangnya bervariasi, ada yang 12 juta, ada yang 8 juta, ada yang 9 juta. Terakhir 3 juta kalau nggak salah. Jadi channelnya selesai di situ. Ada yang 1 bulan kena, ada yang 2 bulan kena, ada yang 8 bulan baru kena. Nah, bagi saya bukan persoalan mainnya. Setelah main dapat duit, akhirnya kan dia berpikir gimana caranya, ya kan? Tetap dapat, tapi paling tidak misalnya pertama 8 bulan, yang kedua 10 bulan, yang ketiga 15 bulan, berikutnya 2 tahun, itu kan ada kemajuan. Ada masalah sih emang. Kalau ada yang mau bagi, tapi rata-rata ilmu-ilmu kayak gitu tuh nggak semua orang mau ngasih. Nah, mereka cerita sama saya, soalnya biasanya aku kepo nanya, aku juga belajar sama mereka. Kadang ada yang kayak gitu, kok iso? Aku selalu gitu juga. Begitu saya dapat, ya tak siarkan ke sini. Karena nggak tahu mereka mau nyampaikan ke sini tuh nggak percaya diri atau apa. Ya kalau saya nggak ngurus, selama ada ilmu menurut saya baik, ya tak sampaikan. Ada pengalaman dari temanku, nggak tahu ya, belum aku pelajarin. Kemarin temanku tuh ada yang ngomong gini, Mas Andro. Gimana? Temanku ya, ini sering japri-japrian juga sama aku. Temen ya, biasalah, temen-temen bermain VPN. Nah, mereka itu menggunakan data dia sendiri loh, bisa gonta-ganti AdSense, tapi semuanya pakai datanya dia sendiri, pakai nama dia. Tapi aku belum pelajari tuh, keren banget. Dia kan pemain VPN, jadi setiap berapa bulan sekali dia dapatnya kan gede-gede terus. Nah, ya di dismount tuh, terus dia ganti AdSense lagi. Dia kan serajin tuh bikinin konten. Nah, udah gitu dia itu udah berapa kali nama dia sendiri dengan alamat yang sama, nggak tahu gimana caranya bisa loh itu, udah 5 kali dia ganti. Berarti ya tetap tutup akun, dihapus, akunnya dihapus atau ditutup, jadi dia balik pakai lagi nama dia lagi, statusnya ditutup. Iya, statusnya ditutup atau dihapus. Jadi harus kena ban, ditutup dan dihapus. Gini loh Mbak, sampean bilang gini, sampean bilang keren, tapi kalau ilmunya sampean nggak dapet ya jangan bilang keren dong, benar nggak? Belum saya pelajari, soalnya kan dia kan kemarin kan lagi gini. Nggak, sebenarnya gini, mau dipelajarin ataupun tidak, ya kan? Ketika sampean bilang itu keren, kalau sampean sudah dapat ilmunya, baru bilang keren, benar nggak? Tapi kalau sampean nggak dapat ilmunya, ya kan, sampean mau bilang keren, yo piye, keren loh, tapi wah nang kono lo keren, ya aku cuma dikasih tahu sama itu. Maksud saya itu datar, yo semua orang bisa kayak gitu jatuhnya. Tapi kalau dia gini loh, kamu tak kasih tahu, ini channel namaku ini, terus apalagi sampean sudah nyoba, begitu sampean nyoba, ternyata bisa. Ini bagus. Karena saat ini sekali lagi orang bermain di YouTube, melihat gajinya gede, apa semuanya gede. Coba kalau sampean mau tanya, mau nggak ngasih tahu, jelasin. Gitu loh. Jadi ini yang ingin saya lakukan di sini tuh, aku nggak banyak, aku nggak pintar, tapi ayo, sing ngerti, ada yang tahu, mau membaginya. Karena sekali lagi membagi ilmu itu ya, membagi ilmu. Saya tanya, saya kasih tahu juga, apakah Anda kehilangan sesuatu? Enggak lah. Nah, makanya, kalau saya ketika saya misalnya, ngapain kamu privat? Nah, privat itu kan permintaan. Dan yang tak suruh bayar itu karena waktunya, bukan ilmunya. Kalau seandainya, kalau teman-teman mau perhatikan ya, yang datangnya
ke komunitas itu untuk belajar dari awal, padahal aku dulu juga sama nggak bisanya kan ibaratnya. Dia tanya aja setiap ketemu, tanya, bahkan pertemuan itu di mana, dia pasti datang paling dulu dan dia tanya. Akhirnya nggak, ketika ada, dia nggak membutuhkan private karena dia punya waktu untuk datang di hari Minggu. Nah, sebenarnya di sini kan ada medianya. Zoom ini kan ada media. Tapi kenapa? Ya ada yang nggak bisa, timingnya nggak tepat, ya sudah. Jadi belajarnya ya sudah. Hari Minggu juga pertemuan, aku hari Minggu. Sekali lagi, kalau ada yang datang ketemu aku dan mau bertanya, tapi kan karena memang saya beberapa hari ke Sumsoi karena di situ ada sinema, ada anak yang main sinema, belajar sinema. Nah kalau pas misalnya pertemuan di hari biasa, misalnya kita sudah nantinya nggak ada sinema, kita tunggu pos satpam lagi misalnya, nah itu boleh datang lagi, kita discuss di situ. Karena sekali lagi kalau sistemnya belajar ya, apa yang ada di kepala saya lemparkan, dan biasanya saya nggak mau orang banyak karena dia kadang-kadang minta waktu. Jadi yang saya jual waktu, bukan ilmunya. Kalau ilmunya di sini juga bisa dibahas. Kalau anak yang private datang ke sini pun, Mbok Yani Bakyar pasti tahu. Mungkin ada saya pernah bahas itu waktu di private. Nggak tahu kok, diam aja, aku nggak ngerti. Padahal seharusnya Mbok Yani itu tahu, ngerti, harusnya juga bisa, ketika ada yang nanya bisa jawab. Aku tapi nggak ngerti. Ya mungkin rasa-rasa mungkin di enak macet aneh. Eman-eman aku nyauri kayak jadi kayak gitu teman-teman. Mbak Nadia, kalau memang ada sesuatu something yang baru, kejar ilmu itu, kejar. Itu kan kemarin aku kan ngomong gini sama dia, aku nanya, Mbak, aku kan ini mau pindah, aku bilang alamatnya pindah ya, sama-sama Lampung Selatan, tapi kan beda kecamatan juga gitu kan. Tanya kan udah ini, aku bilang kalau seumpamanya bisa nggak ya, aku bilang KTP ku itu dipakai lagi, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang ya coba aja, soalnya aku sendiri pakai seperti itu ya bisa. Katanya aku loh selama main VPN itu aku udah 5 kali ganti AdSense, itu KTP-nya semua lo pakai punya aku sendiri, aku lo nggak ganti-ganti alamat katanya. Jadi ya caranya sih belum tanya lebih lanjut lagi. Kemarin kan aku baru nanya-nanya yang punya aku aja gitu kan, kalau pakai kayak gini bisa nggak ya. Aku juga kan belum pulang, jadi belum bisa ngurus surat pindah juga. Nanti gini, kalau sampean mau nanya, kalau sampean bisa tahu YouTube dashboardnya, buka YouTube dashboardnya, terus link channel YouTube-nya yang dari pertama ke band, kedua, ketiga, dia ada nggak? Nah, jadi kalau udah ini katanya kalau udah di banned itu dihapus semua. Nah, kan aku tadi ngomong, sampean belum ceritain, dia belum cerita sama sampean. Aku setelah kena ban, semua ditutup, dihapus. Jadi historinya nggak ada. Terus dia masukin lagi nama lagi semuanya, AdSense-nya baru lagi masuk. Artinya kan gini nih, kita beli motor ya, ada pajak, ada surat, oke? Habis beli pajak, surat, terus ditengarai mobil ini berbahaya, kendaraan ini berbahaya, gini. STNK-nya sama si mobilnya, data mobilnya, semuanya, nomor serinya apapun dimusnahkan. Otomatis kalau dimusnahkan kan dia kepingin beli lagi atau punya sesuatu lagi yang sama lagi kan boleh. Data itu kan sudah dimusnahkan. Tapi kalau ngomong-ngomong kayak gitu, sampean ingat nggak waktu dulu pertama aku main YouTube tuh, kan channel yang ini juga kan, yang dulu aku pakai nama apa ya? Lupa aku yang pertama aku bikin. Nah itu kan dolarnya kan hitam terus dicoret itu loh, ingat nggak? Yang aku utak-utik nggak bener-bener itu. Nah sebenarnya kan emailnya kan tetap email ini aku pakai, tapi channelnya aku hapus. Terus sekarang masih pakai channel ini juga?
Ya, masih lah. Pakai email ini enggak? Iya, tapi bagus kok. Nggak ada masalah. Berarti kan bisa selama itu Berarti dihapus. Ya selama itu benar-benar dihapus. Ya udah bersih semua itu, nggak ada lagi. Yang dulu kan AdSense-nya juga nggak ada lagi. AdSense-nya juga nggak ada lagi. Ya semuanya kehapus, itu sinkron semua. Jadi waktu daftar juga kan emang bikin lagi baru, tapi alamat dan nama yang sama. Berarti kan bisa tuh. Mm-mm. Tinggal dihapus aja, dihilangkan AdSense-nya, dihapus biar historinya hilang. Kalau nggak ada, IP address-nya tetap sama, misalnya HP-nya itu dibikin lagi ternyata bisa, berarti apa yang disampaikan sama mbaknya itu tadi sama juga bisa lakuin. Iya. Ya Rasul, nggak perlu nanya lagi ke dia. Kena ban, hapus semuanya. Kalau aku ya, channelnya dihapus, videonya di-download. Iya, dia juga ngomongnya kayak gitu sih. Nah, habis di-download, nanti channel baru masukin lagi. Itu kalau saya mikir dulu pas waktu kita bikin konten ya, kalau kita udah punya 100 channel, 100 video, kemudian kena ban, tahu-tahu kita hapus, yang 100 video tadi nggak kita pakai lagi, kan sayang. Kan tinggal di-delete aja, channelnya di-delete, videonya di-delete, tapi udah diambil dulu, di-download dulu. Habis itu kita bikin channel lagi, taruh satu atau dua satu hari. Kalau 100, 222 kan 50 hari. 50 hari sudah hampir 5 bulan. Perbaiki lagi judulnya yang disamain. Thumbnailnya disamain. Berdos nggak? Kan gitu. Jadi nih, di recycle. Muter lagi di recycle. Oh iya. Ide bagus sih. Iya, ya bukan ide bagus. Kalau saya bercerita begitu. Makanya punya video berapapun, makanya saya beli ini eksternal memori 2 tera. Itu bisa pakai handphone nggak? Bisa sebenarnya, tinggal colokannya itu. Colokannya tinggal pilih colokan yang kayak gini, jadinya kan. Oh iya, itu kayak colokan Samsung juga tuh gede. Jadi kita punya backup, jadi terus. Jadi makanya bikin 5 channel, videonya masuk semua. Itu namanya apa? Pak Antonis. Eksternal hard disk gitu aja mereka. Oh, oke. Eksternal hard disk mereka ngerti. Itu ceritanya. Yang lain udah pada bobo apa gimana, kok diem aja? Mah matiin mikrofon Mas Andro nih. Loh, Kak Sandro? Ya, gimana? Gimana, Mbak? Enggak, itu tadi enggak ada suaranya. Itu loh, mic-nya dia dimatikan, makanya nggak ada suara. Iya. Wian, mikrofonku rusak loh. Biru, lempar beli baru. Iya, habis kebanting kemarin sama bojoku, anjir. Iya. Oke, lanjut. Aku jaluk ganti baru, wih. Lanjut. Silakan, dilanjut. Adminmu ngendi? Kok nggak masuk? Gini, Mbak, kalau saya jadi orang nggak mau gantungin sesuatu. Jadi yang ada aja, yuk kita ngobrol. Mbok Yani itu loh banyak pengalamannya, Dismon pengalamannya, ikut grupnya apa, cuma medit ambo, bagi kok medit lu, kok Pak Dewi, temennya diceritain. Keben kemarin dapat nilai berapa, Mbak Nadia? Dapat 2 juta. Oh. Mbak, berapa? Main berapa grup? Apa sendiri aja? Aku itu nggak main berapa grup, Mas Andro. Aku main itu cuma seminggu doang gitu, 1 grup. Udah gitu aku berhenti, udah 1 bulan. Aku itu sering kadang kan kalau apa, makanya handphone itu yang tadi itu yang aku bilang,
Oh, handphone itu sendiri. tuh udah tak cek, jadi klik tidak valid itu karena ya terdeteksi kalau aku nonton video sendiri gitu. Padahal itu apa sih sebenarnya Gmailnya itu udah dikeluarin dari handphone yang itu. Dannya aku kan untuk email yang ini itu udah masuk ke beberapa handphone juga. Nah, udah gitu. Ya gitu, kan kadang-kadang iseng-iseng tak puterin playlistnya gitu kan. Tak biarin aja, tak tinggal kerja gitu. Oh, berarti bukan udah gitu. bukan VPN. Bukan. Oh, puter-puter aja ya. Cuma muter gitu doang. Oke, Pak. Tapi kan emailnya itu kan mungkin IP-nya udah kedetek kali, udah ini kan handphonenya email ini gitu. Udah kedetek. Siap. Makanya buat teman-teman tuh jangan buat berbagi pengalaman ya yang udah saya alami. Ya sebenarnya sih sakit hati banget ya. Tapi aku udah punya gantinya 2, udah mau monet. Ya. Hebat. Makanya kemarin lagi bingung nyari KTP. Itu kalau misalnya di reset lagi nih HP-nya, kemudian digunakan lagi itu bagaimana? Ya sama, Mbak. Alamat IP tuh, Mbak. Udah kedetek ya udah. Ya kalau mau dicoba silahkan monggo. Ikutilah jejakku. Gak apa-apa. Nanti Pelan-pelan. Jadi kalau kita cerita ketika orang menyanggah, sampean jangan bilangnya kayak gitu. Pengalaman aku begini. Sampean nanti coba, nanti kalau memang pengalaman sampean ternyata sama saya, aku cerita nih, berarti memang benar. Cara ini fix, tolong kita sampaikan ke komunitas sana, jangan dilakukan biar nggak kayak kita karena jadi kayak gitu terkadang seseorang itu sabar. Makasih. Untung masih kesalahan itu nggak mau loh. Iya, ini kan bagi salah itu nggak mau loh. Masih dalam berapa hari ini ya, maksudnya itu 8 hari ini saya menggunakan HP itu gitu. Jadi masih sedikit juga sih begitu. Jangan nganggap sedikit, Mbak. Kalau udah kedetek sama dia, itu klik tidak valid itu ya udah. Iklannya hilang. Mbak Nadia nanti WA Mbok Yani ya kalau dapat ilmunya nanti. Udah. Aku mah udah ngebaca WA-nya dia. Jadi kalau saya memang cenderung seneng belajar kesalahan orang gitu. Karena ketika saya banyak belajar tentang salahnya orang, makanya saya nggak jalanin. Aku yang anak VPN yang bercerita kalau nggak 6-7. Jadi mereka terus cerita, makanya ada beberapa yang cari cerita mereka tak bawa ke sini. Saya kayak gitu. Karena saya ngikut arusnya Jack Ma sama si Elon Musk. Kalau mau sukses jangan belajar suksesnya, tapi belajarnya berapa kali dia gagal, berapa kali mereka jatuh, dan kesalahannya apa yang harus kita pelajari biar itu kita nggak ngulang jatuhnya mereka. Jadi saya seperti itu. Akhirnya ada formula, tapi ketika ada formula baru ya saya juga mau praktek dengan formula baru ini. Efisiensinya sampai berapa kenanya gitu loh, angka yang ini share gaji ya VPN. Waktu aku pernah main seminggu itu, aku kan punya video-video yang benar-benar itu alami boom ya, karena aku mengikuti sesuatu hal yang viral. Itu view-nya 9.000 sekian. Itu durasi tontonnya 3-4 menit. Itu gajinya cuman berapa? Cuman $20. 28. Sedangkan yang bermain VPN view-nya 300, itu gajinya mencapai $30.
bisa dikasih perbandingan kalau minat. Perbandingannya ya, soalnya kan di situ kan dari setiap video kan kita bisa tahu gajinya seberapa. Jadi aku ngelihatnya itu dari video yang benar-benar boom, yang benar-benar sekian K gitu kan, yang sampai 9K gitu kan. Itu gajinya cuman ya view-nya padahal udah tinggi Hongkong loh. Hongkong udah lumayan loh sebenarnya. Itu Hongkong tuh udah banyak, apalagi kalau Indonesia mah nggak ada isinya. Iklannya itu nggak ini banget. Soalnya dari bisa dilihat kayak gitu tuh dari aku bikin tutorial yang Lazada, download belanja Lazada dari luar negeri. Itu view-nya kebanyakan yang dari Hongkong. Nah, udah gitu tak bandingin sama yang view-nya itu bener-bener kebanyakan itu Indonesia. Ternyata emang perbandingan dolarnya itu emang beda. Oh, beda ya. Kemudian kalau misalnya nih view-nya itu kebanyakan Hongkong, terus kok sampai misalnya Indonesianya itu hanya beberapa persen, atau Malaysia atau yang lain-lainnya itu sedikit berapa persen gitu, itu tidak masalah ya, karena Hongkong itu maksudnya tuh maksudnya menontonnya tinggi gitu, itu tidak bermasalah juga. Sebenarnya kalau di video sampean pagarnya itu atau lokasinya itu dikasih wilayah Hongkong nggak masalah. Tapi kalau yang bermasalah itu kalau semuanya kontennya semuanya Indonesia tapi view-nya kok banyakan Hongkong, itu kayak apa ya? Kayak dolarnya diberhentikan. VPN itu ya, bisa diragukan juga. Makanya kadang-kadang kan aku kalau bikin tutorial yang buat di luar negeri itu kan di situ kan biasanya ada, kalau kita mau upload kan ada lokasi. Iya. Nah, iya, tak kasih lokasi Hongkong. Jadi view-nya juga emang banyak yang Hongkong. Baik. Iya, soalnya iya, ini kan saya dapati itu channel suami saya, ketika yang nonton itu Hongkong misalnya nih dari saya begitu ya, itu dia selalu melarang jangan tonton banyak-banyak, paling beberapa video aja, mungkin 3 jam begitu aja kan, itu sudah cukup. Jadi kalau misalnya persennya itu tinggi nanti dolarnya tidak naik begitu katanya. Kalau misalnya penontonnya Hongkong itu terlalu tinggi daripada Indonesia, itu dolarnya tidak naik, tidak masuk, begitu katanya. Apakah itu benar? Makanya saya tanya. Juga sih, soalnya dolarnya tinggi kok kalau yang view-nya banyak Hongkong. Yang seperti aku ceritain tadi, aku kan bikin tutorial. Ya, maksudnya trafiknya itu loh. Ada gitu kan. Punya aku view-nya ya, banyak luar negeri loh Mbak, Indonesia aku dikit. Tapi nggak masalah, masuk juga tuh dolarnya. Masuk nggak ada masalah. Jadi dolar itu tetap masuk selama video sampean diputar ada iklannya. Cuman masuknya angkanya itulah yang dipertanyakan, kan itu persoalannya. Dan kita kan minta maunya gede. Jadi penonton dari mana aja itu tidak ada problema, tidak ada masalah. Yang menjadi masalah itu adalah klik itu dari IP address yang itu saja, itu yang itu jadi masalah juga. Yang menjadi problem, bisa dipahami. Bisa naik. Jadi yang menjadi persoalan adalah IP address-nya itu hanya itu terus yang dipakai. Makanya kan ada juga yang punya namanya kalau adikku itu bilangnya apa kemarin farm klik farm. Jadi klik farm ini adalah dia berkebun klik. Jadi HP yang disiapkan itu bisa sampai 1000, bisa sampai 500 biji. Tujuannya untuk itu pertanian klik. Jadi ngeklik farm digunakan untuk bisnis, misalnya company profile itu punya sosial media, entah Instagram, entah punya YouTube, entah punya Facebook page.
Jadi dia itu ngeklik itu supaya trafficnya naik. Jadi dia membayar atau menyewa ClickFarm tadi. Coba deh nanti teman-teman cari di Google ClickFarm. Nah, kita cek ya. Aku pernah digambarkan sama adikku tentang ClickFarm. Nah ini ilmu tambahan ya. Jadi apapun kita pelajari ya. ClickFarm. Jadi itu biasanya digunakan sama ini. Ya Mbak, selalu sabar. Oke, ClickFarm namanya. Jadi apa yang terjadi di ClickFarm? Kita kupas sedikit aja ClickFarm. Jadi untuk pemahaman atau belajarnya kita gitu loh, ClickFarm. Share screen. Jadi aku pernah diskusi sama adikku karena kan adikku kan anak IT, jadi saya coba bercerita menggambarkan tentang VPN gini, terus saya juga tanya sama dia ClickFarm, dia jelasin, oh itu kalau kayak gitu sama dong sama ClickFarm. Cuman kalau ClickFarm kan dijual ke perusahaan. Nah, ini lihat HP-nya banyak banget kan di bawah. Ini namanya ClickFarm. Itu yang di jejerin itu. Nah, sampai ini China has a secret $1 billion ClickFarm problem. Nah ini coba Chinese ClickFarm. Nah, ini semua HP semua. Paham nggak? Ini kalau kalau VPN enggak dapat semua ini. Nah ini coba. Nah, apakah itu bisnis ClickFarm? Benarkah bisnis puluhan juta dolar? Nah nanti teman-teman cek, ya kan? Ini cara. Nah, buat farm pet simulator. Nah kalau cara nembok Diana tadi boot. Nah coba kita juga coba cari. Biasanya ada yang share kayak gitu. Bukan Mbak Diana. Mbak Yani. Boot untuk VPN. Jadi kita tinggal cari aja sih sebenarnya. Boot untuk VPN, nemu nggak? Kita paling tidak ya, kalaupun kita belum belajar, kita bisa cari tahu gambarannya nih kayak apa. Nah masih belum ada tulisannya tentang boot, tapi RDP. Itu harus boleh dipelajari. Tuh grup VPN. Nah ini kan ada. Nyoba bos. Nah ini ada kan boot changer VPN, free VPN, proxy and Wi-Fi security. Cara ketemu boot di Mobile Legends work 100% menggunakan VPN terbaru. Ini pasti nggak jauh-jauh dari ini gambarannya, tinggal diklik aja. Nah, semudah ini beli VPN premium. Cara kejar VPN, no drop. Ini masih VPN semuanya. Trik cepat dapat dolar YouTube, GB VPN server USA. Nah ini kan yang sudah marak, yang dipraktekkan sama teman-teman semuanya di rumah. Yang boot tadi kan baru di luar, baru di atas tadi kan. Nah ini boot changer. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau aku sih sebenarnya pingin share yang organik aja gitu. Jadi kalau yang organik kira-kira bagaimana? Tak verifikasi semuanya ya sudah. Akunnya mudah-mudahan bisa tak buka. Semoga bisa kebuka. Jadi kalau aku sih pingin sarankan cara mainnya organik semua gitu. Kalau organik semua, brandingnya naik, orangnya juga naik, channelnya juga naik. Jadi kan seperti itu. Nah kita abaikan itunya aja ya, kita abaikan kontroversinya, kita belajar algoritmanya aja. Jadi channel yang baru ya kan, channel yang
1 bulan aja belum jangkep, 1 bulan setengah sih kalau nggak salah. Jadi dengan segala bentuk kontroversinya kita bahas kan. Jadi seru ini menarik. Saya sebenarnya justru ingin mencari talent. Sebenarnya punya Mbak Yani biar gue kontak ke opo we. Jadi nih sebentar. Jadi aku cuman pingin teman-teman itu lebih bagaimana sih organik, telaten gitu. Jadi kita lihat analitiknya. Ini ngeri nih kalau ini. Nah, sudah tembus 4.000, ya kan? Monet nih kalau kita bicara start awal. Nah, start awal di sini 9, 6. Ini kalau kita di 30 hari. Jadi 1 hari itu ngupload kontennya ini. Awalnya segini. Ngupload aja nggak ada nilainya. Dua tar. Sep langsung sep. Boom. Jatuh lagi. Ini nanti jumping lagi. Nah, channel ini dibikin kira-kira ada nggak ya datanya 2022, tapi nggak tahu ya kalau di PC kelihatan apa enggak. Itu luar biasa. Nggak ada sih basic info, kan biasanya ada di channel ini dibuat kapan. Nggak ada. Kalau di HP kelihatan kan di about dia tanggal berapa dibikin. Nah ini nih organik ini nggak ada sesuatu yang apa ya rahasia. Cuman sehari upload 2-3 aja. Nah Kak Mbak Hani Nur Navela tadi kita tanya penontonnya ya kan. Kita lihat penonton dari mana-mana, no problemo. Nah ini coba penontonnya nggak masalah. Ini channel belum monet. Mudah-mudahan. Udah gila-gilaan. Apa? Subnya ini udah gila, udah banyak banget. Nah ini Hong Kong, Indonesia lah. Coba lihat. Udah. Negorone loh. Nah, South Korea, Jerman, Netherlands, Italy, Thailand, United Arab, India, Italy, South Germany, New Zealand, France, China, Singapura, Japan, Malaysia. Soalnya masalah apa sih nih? Hah? Ngebahas masalah apa? Samen mau tahu bahasnya masalah apa? Nih, Samen lihat kontennya isinya apa? Lihat aja. Masalah PMI. Nah, lihat aja nih. Dan kesetaraan terhadap domestic worker. Nah, lihat aja judulnya. Dental treatment, sharing informasi, uang tak bisa membeli harga diri, review obat penderita COVID, video yang sudah menjadi pro dan kontra, patuhi job kerja di Hong Kong, food allowance, menghadapi agent licik, interview, perkenalan diri, menghadapi majikan rewel, estimasi proses extend, cara mengisi form, apa itu konselor, apakah tiket bisa diuangkan, happy weekend, pembantu tidak berhak cantik, apa itu e-visa, cara jitu. Mbak Yani Bahtia berarti rajin baca komen. Nah, coba kan iki bukan sesuatu yang kalian juga nggak bisa loh ya. Masalahnya mau tapi apa? Terlalu ini kayak mbaknya itu kan banyak di parodinya segala macam terus dijadikan perbincangan pada dai. Nah ini makanya dia bikin kontroversi. Jadi nih baru upload jam berapa tadi? Maret ya. Baru diupload tadi jam 1:30 paling. Ini kita cari analitiknya.
Ini udah jadi channel ini. Nah, baru upload berapa jam yang lalu? Jam 2.40. Jam 2.40. Ini berapa jam berarti? 9 jam. View-nya coba. Maksud nggak teman-teman? Jadi jangan sono iklan gue. Ya, tapi nggak dibayar. Kadang ya nggak apa-apa sih. Aku selalu ingin memberikan gambaran mana yang organik, mana yang VPN, mana yang teman-teman sanggup. Stylenya teman-teman yang mana. Jadi kan bebas tuh. Jadi komunitas itu kan nggak ada jadi soal. Kita mau. Tapi kenapa belum monet ya? Itu view-nya banyak, subnya banyak. Ya tunggu, itu tadi kan udah 4.000. Tinggal nunggu. Time kan batas waktu 2 hari. 2 hari nanti masuk selesai. Tinggal aja. Kan di apa namanya? Di sini di view reach-nya tadi kan udah 4.000. Kita cek ya. Jadi tadi aku udah lihat kok. Nah, ada keperbedaan ya kan di analytics ini Oke. Reach. Nah, ini kan udah 4.000 time hours. Tapi kalau di monetisasi, ini kan data up to date. Nah, ini kan belum masuk hitungan yang ini. Masih 2.600. Itu kadang-kadang lemot sih dia. Bukan. Ini 2 hari. Ini. Data 2 hari. Ini udah channel jadi. Udah tinggal nanti lanjutin aja. Nah, ini saya juga kepingin menunjukkan ke teman-teman bahwa organik pun mampu. Yang tadi sehari 12 menit, 11 menit, 10 menit. Dan dia pakai 3 language. Nah, itu yang agak sedikit. Tapi teman-teman 2 language saja nggak masalah. Nah, ini juga saya gunakan, tak ceritakan di sini sebagai tonggak bahwa teman-teman juga bisa. Saya nggak mau membandingkan manusianya, tapi kalau effortnya dia bisa, effort kita bagaimana. Tapi kalau memang nggak bisa ya nggak apa-apa. Mau milih cara yang seperti apa yang sesuai dengan kemampuannya, kapasitasnya, dan nilainya. Yang penting tetap terus belajar kayak tadi, ilmu baru pakai boot, ABCD. Itu ceritanya. Oke, sudah jam 12 Mas Andro. Time limitnya tadi kan yang memang lain kita sudah mulai tidur. Ada diem jam 25. Tapi yang di record. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ada lagi yang mau dibahas lagi atau cukup dari malam hari ini? Mudah-mudahan nanti Mbok Yani Batiar mau mengupas tentang boot entah 1%, entah 2%, entah 3%. Mbak Yani Batiar, ditunggu ilmunya. Dia tidur. Oke. Mungkin kalau kita gimana? Kalau kita misalnya mau bertanya ke arah yang lebih tinggi, sedangkan kita masih pengalamannya tidak ke sana, jadi ya nggak bisa dong. Makanya jadi dari menunggu yang teman-teman yang mungkin akan berbagi begitu, mungkin kita akan nanti suatu saat jika ketemu begini sudah ada siap siaga nih, ada begini, berarti ini yang diceritakan dulu begitu kan. Nah, kalau yang sekarang seperti kita mau ke arah sana-sana, kita masih belum berpengalaman, itu juga hambatan. Gini Mbak Hani, ya. Saya memulai YouTube itu saya nggak bisa apa-apa. Serius, saya bikin komunitas YouTube ini 7 bulan, saya itu masih belum punya channel. Kalau ada yang lama ya di sini sudah Mbak Nadia Nur masuk, saya sudah punya channel. Kalau ketemu Mbak Noni, ketemu yang lama Mbak Noni, Mbak Andra itu jadi nih dia tahu bahwa saya itu bukan punya punya channel. Bisa omong ada tamu. Ya sudah ditulis saja Mbak Yani, tak wocoy. Enggak. Bukan tidur di ruang tamu, enggak bisa ngomong. Dia juga belajar soalnya. Jadi tadi nunjukin aku 2 HP Zoom-nya. Yang satu belajar boot.
Nggak apa-apa ya. Hidup di ruang tamu. Ya oke, nggak apa-apa, no problem. Jadi seperti itu Mbak Hani. Jadi gas pede aja, sampai nanya aja. Sampai belajar, kutak-katik, nanya. Lebih bagus memang kalau dapat ilmunya dari sini, kesalahan-kesalahan yang dilakukan otomatis sampean kan akan berarti apa yang nggak boleh aku lakuin, apa nanti yang aku mau cari tahu gitu. Jadi bagi saya dulu benar-benar nggak bisa, banyak yang datang nanya, mau nggak mau kan saya harus belajar untuk bisa ngasih penjelasan buat teman-teman, sampai akhirnya ada yang gajian nggak bisa cair pakai rekening Hongkong. Rekening saya itu sudah dipakai kalau nggak salah 4 sama 5 orang, dan gajinya nggak sedikit loh, 5.000, 6.000, 4.000, 7.000 dibuat lewat, saya ngambilin. Makanya Tuhan adil, karena saya bantuin orang. Ada yang ngasih 500, ada yang ngasih 200, ada yang ngasih 300 waktu diambilin. Gak 1.000, gak, paling banyak 500. Ya sudah, aku dapat kerjaan dari Bandung Enterprise. Jadi dibawa pulang, kerjaannya masih tetap jalan, gajinya masih Hongkong dolar. Ya sekali lagi, karena sesuatu yang kita bagi tadi, kalau kita benar-benar meluangkan waktu. Saya juga sering cerita teman-teman bahwa di komunitas itu saya nungguin ada yang datang, ada enggak, yang datang 1, yang datang 2. Tapi kalau udah kayak gini, ya kan keadilan Tuhannya ada di situ. Apa yang kalian bagi, apa yang teman-teman bagi itu balik. Mbak Diana juga ngurusi share sembarang kalir. Ya ibaratnya sedekah ya Kak ya. Aja Mbak Harni. Ya jadi sedekah, makanya tapi kan ada banyak caranya sedekah begitu. Lah ini salah satunya seperti ini. Sedekah dengan ilmu. Ya. Makanya ini tak buka terus, tapi ketika ini tak buka, ya mungkin yang datang yang punya waktu itu nggak apa-apa. Aku tetap terus dan aku tetap lanjutin hal-hal yang seperti ini. Ada ilmu baru aku masukin, ada hal yang baru aku pelajarin. Ada yang murid udah lama nggak pinter-pinter. Dan bagusnya Kak Sandro itu nggak cuma dalam sisi YouTuber aja, dari sisi apa yang terjadi di kalangan PMI pun dibawa. Jadi tidak sedikit yang bisa terbantu, tidak sedikit juga yang misalnya nih dengan aturan-aturan terbaru yang di Hong Kong. Jadi anak-anak banyak yang tahu, teman-teman juga banyak yang paham. Kemudian seperti kaos-kaos itu juga lambang-lambang kan. Nah itu juga sangat kreatif sekali saya lihat begitu loh. Ya, ini tidak ada orang yang melakukan seperti ini, tetapi seolah-olah dengan simbol yang seperti ini udah menggambarkan ada yang seperti ini gitu. Jadi PMI ini tidak kalau ketinggalan nggak jauh-jauh banget gitu. Bahkan maksudnya seperti yang kemarin yang kena termination sepihak, akhirnya di-terminate dan sebagainya kan karena COVID, akhirnya labor Hong Kong pun bertindak hingga 100.000 Hong Kong dolar denda bagi majikan yang menginterminate sepihak dan sebagainya. Itu sebenarnya suara dari teman-teman yang ya seperti kalian juga loh. Kalau tidak karena suara-suara dari beberapa komunitas, nggak mungkin labor Hong Kong itu akan cepat tanggap pada peraturan-peraturan seperti ini gitu loh. Kalau kita tinggal diam-diam saja gitu, tidak ada cepat pertemuan darurat dan sebagainya atau tindakan yang nyata, mungkin juga tidak sejeli inilah. Peraturannya dibuatnya itu juga cepat begitu kan. Kita Jadi tunggu dalam keadaan darurat. Kita tunggu keberadaannya Mbak Harni Nur Nafila, apa idenya? Waduh.